Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Lailatul Qadar. Ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik dan ini jarang memang ditanyakan, dan mungkin memang tak pernah terlintas kadang di pikiran kita. Apa itu? Kenapa sih harus ada Lailatul Qadar? Nah, itu kan pertanyaannya simpel kayaknya ya. Yang sering kita ketahui biasanya ciri-cirinya Lailatul Qadar itu bagaimana, terus Lailatul Qadar itu kapan. Nah, itu biasanya yang sering ditanyakan. Akan tetapi kenapa di dalam Islam itu kok harus ada Lailatul Qadar? Lah, ini pertanyaan menarik, dan ini adalah pertanyaan yang mempertaruhkan agama Islam. Maksudnya bagaimana? Karena jawabannya ini nantinya akan berkaitan dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah pedoman kita umat Islam. Semua umat Islam pedomannya adalah Al-Quran. Jadi kalau ada yang bertanya kepada kita, kenapa harus ada Lailatul Qadar? Maka jawabannya itu karena bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kenapa harus ada Lailatul Qadar? Karena pada malam Lailatul Qadar itu Allah menurunkan Al-Quran. Nah, itu. Jadi penting Lailatul Qadar ini kaitannya dengan turunnya Al-Quran. Jadi sangat penting sekali kita tahu. Sehingga benar pada redaksi pada ayat berikutnya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau malam Lailatul Qadar itu apa? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa sih itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadari khairun min alfi syahrin. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya lebih baik dari 1000 bulan bagaimana? Kalau kita beribadah di dalamnya, pada malam Lailatul Qadar kita beribadah, maka ibadah kita itu lebih baik daripada kita beribadah 1000 bulan. Perbandingannya itu kan jauh sekali. Antara satu kali ibadah pada malam Lailatul Qadar itu dibandingkan dengan 1000 bulan. Ini kan eman ya, eman sekali. Eman kalau kita tidak beribadah pada malam Lailatul Qadar tersebut. Sehingga penting bagi kita umat Islam untuk mengetahui apa sih itu malam Lailatul Qadar, dan kapan itu malam Lailatul Qadar, dan amaliyah-amaliyah apa yang dianjurkan ketika kita di malam Lailatul Qadar. Pada ayat berikutnya berbunyi, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Para malaikat dan ruh di sini artinya adalah malaikat Jibril. Para malaikat dan termasuk di situ juga malaikat Jibril itu turun ke bumi untuk mengatur semua urusan yang ada di muka bumi. Artinya kalau kita pada waktu itu sedang istighfar, sedang memohon ampun,
karena para malaikat itu monitoring istilahnya ya. Kalau istilahnya zaman sekarang monitoring, ngontrol, ngecek. Nah, itu turun ke bawah. Ini umat Islam sedang apa ini di muka bumi? Oh, ada yang sedang berzikir, mengingat Allah. Ada yang sedang meminta ampun, maka dicatat. Nah, dia akan diampuni. Tapi di sebagian tempat ternyata ada yang cuma nongkrong, yang dibicarakan itu tidak jelas. Nah, ini tidak masuk ke catatan yang baik ini. Apalagi nongkrong cuma ya seperti sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama. Na'udzubillah. Jangan sampai. Salamun. Nah, redaksi ayat kemudian ayat yang terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah sampai waktu fajar. Jadi ia sejahtera orang yang pada malam itu sedang beribadah dan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Kapan itu Lailatul Qadar? Nah, ini sangat ditunggu, sangat dinanti-nantikan ini. Oke, kita baca beberapa redaksi hadis yang terdapat di dalam beberapa kitab, seperti yang terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan juga yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim. Itu banyak sekali. Di dalam kitab Fiqh Sunnah di sini dijelaskan, ketika menjelaskan ayat Al-Quran yang tadi itu, Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, itu ail amalu fiha, artinya orang yang beramal. Seperti apa itu? Minas sholati wat tilawati wat zikri, seperti sholat, seperti tilawah, membaca Al-Quran, dan zikir, dan amalia-amalia baik lainnya. Itu khairun minal amali fi alfi syahrin, itu lebih baik daripada dikerjakan, daripada amalia pada lebih baik dari 1000 bulan. Laisa fiha lailatul qadri, laisa yang tidak ada fiha di dalam syahr lailatul qadri, laisa yang tidak ada fiha di dalam malam lailatul qadri, malam lailatul qadar. Jadi beribadah di malam lailatul qadar itu lebih baik, dan malah di sini lipatannya sampai 1000 kali lipatan daripada malam yang tidak pada Lailatul Qadar. Itu sudah dijelaskan di awal, cuma saya membacakan teksnya. Istihbabu talabiha, kesunahan mencari Lailatul Qadar. Wa istahabbu talabuha fil witri minal ashril awakhiri min ramadana. Wa istahabbu, dan disunnahkan, talabuha, mencari Lailatul Qadar, mencari malam Lailatul Qadar, malam Qadar, fil witri, pada malam ganjil, minal ashril awakhiri, dari malam 10 terakhir, min ramadana, dari bulan Ramadan. Faqad kana, dan sungguh telah ada, an-nabiyyu, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yajtahidu, ialah bersungguh-sungguh. Rasulullah itu bersungguh-sungguh fi talabiha, di dalam mencari Lailatul Qadar, fil ashril awakhiri min ramadana, dari 10 malam 10 terakhir dari malam bulan Ramadan. Wa taqaddama, dan itu telah lalu, annahu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana, ialah ada, siapa beliau, idza dakhala, apabila masuk al ashrul awakhiru,
apa 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan, ahya ialah menghidupkan siapa beliau, siapa Rasulullah, al-laila akan malam, wa aiqadha dan membangunkan siapa beliau, ahlahu terhadap keluarganya, wa syaddal mi'zara dan menjauhi istrinya. Maksudnya menjauhi istrinya ini istrinya tidak digauli itu maksudnya. Dan juga wasyaddal mi'zara ini juga kita berusaha keras untuk beribadah kepada Allah. Tuh. Kita berusaha keras di situ. Ingat ya, di sini pada redaksi wa aiqadha ahlahu, yaitu membangunkan keluarganya. Ini bukan membangunkan untuk apa. Nah, kita yang sudah punya keluarga, malam Lailatul Qadar bukan dibangunkan untuk itulah, bukan untuk itu ya. Tapi ini dibangunkan untuk beribadah kepada Allah. Ini itu kan masuk ibadah juga, Ustaz. Oh iya sudah, tidak apa-apa, boleh. Tapi setelah itu mandi langsung ibadah yang lain ya, bisa tilawah, bisa zikir dan semacamnya. Sekarang terus kapan? Kalau begitu agungnya sampai Rasulullah itu menjaga, mencari dan mencarinya lebih dikuatkan, mencarinya lagi pada tanggal 10 akhir dari bulan Ramadan. Akhir kapan itu? Nah, ini ayyul layalihiya, kapan sih malam Lailatul Qadar itu? Lil ulama'i araun. Lil ulama'i ialah bagi para ulama, araun adapun beberapa pendapat. Fi ta'yini hadhil lailati, di dalam menentukan malam Lailatul Qadar ini. Faminhum ialah sebagian dari ulama. Jadi para ulama berbeda pendapat. Kapan sih malam Lailatul Qadar itu? Akankah tanggal sekian ataukah tanggal sekian? Para ulama ya berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, faminhum, di antara dari para ulama, man adapun ulama, yaro yang berpendapat, siapa ulama, annaha sesungguhnya adapun Lailatul Qadar, Lailatul Hadi wal Ishrin, ialah malam ke-21 Ramadan. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Wa minhum, dan sebagian dari ulama yang lain, man adapun ulama yang berpendapat, siapa ulama, annaha bahwa sesungguhnya Lailatul Qadar itu Lailatul Tsalisi wal Ishrin, ialah malam ke-23. Jadi ulama memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 23. Wa minhum man yara annaha Lailatul Khamisi wal Ishrin. Sebagian lagi dari mereka ada yang berpendapat Lailatul Qadar itu tanggal 25 Ramadan. Jadi kalau memang bulan Lailatul Qadar itu sudah lewat, sudah tanggal 21 berarti sudah lewat. Kalau tanggal 23 juga sudah, tanggal 25 sudah. Sekarang kan sudah masuk Ramadan ke-27. Lantas bagaimana yang terakhir? Belum selesai kita baca. Wa minhum man dhahaba ila annaha Lailatul Tasi'i wal Ishrin. Nah, sebagian dari mereka juga ada yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 29 Ramadan. Nah, ini masih belum terjadi nih, belum lewat. Ada waktu kita untuk menjaganya. Jangan-jangan 29 Ramadan itu adalah Lailatul Qadar di situ. Jangan-jangan di situ nanti. Wa minhum man qala innaha tatanaqqalu fi layalil witri minal ashril awakhiri.
Sebagian lagi dari para ulama itu berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu berpindah-pindah, tidak tetap. Artinya bulan Lailatul Qadar itu bisa tanggal 21, bisa tanggal 23, bisa tanggal 25, bisa 27, bisa 29, ya bisa juga 22 dan selainnya. Karena berpindah-pindah, tidak langsung tetap ini 21 terus enggak seperti itu. Berpindah-pindah. Jadi seandainya Lailatul Qadar ini sudah diinformasikan secara pasti, oh enak ini. Enak sekali. Jadi seumpamanya dipastikan, ditentukan waktunya. Lailatul Qadar itu malam ke-27 semuanya. Itu jadi pada malam-malam yang lain kita santai-santai. Udah santai-santai. Ketika 27 kita tidak tidur. Semalaman kita zikir, kita ibadah, kita akan seperti itu. Tapi untung, ini adalah hikmahnya. Sangat untung malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan, sehingga kita bisa menjaganya, kita bisa mencarinya selama bulan Ramadan. Jadi benar, di bulan Ramadan ini seluruh kegiatan kita harus kita gunakan semaksimal mungkin menjadi amal yang bermanfaat. Jangan kita sia-siakan eman. Jangan cuma diisi dengan tidur eman, apalagi diisi dengan yang lain. Diisi cuma dengan canda tawa, diisi cuma dengan main-main, jangan. Terlebih-lebih yang haram, jangan ya, jangan. Wa aktsaruhum sedangkan mayoritas para ulama berpendapat ala lailatis sabi'i wal ishrin. Mayoritas para ulama itu berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam ke-27 Ramadan. Ini memang mayoritas para ulama, Lailatul Qadar itu adalah malam ke-27 Ramadan. Itu mayoritas para ulama. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Rawahu Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bi isnadin sahihin dengan sanad yang sahih. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, amin. Qala, berkata siapa Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana mutahariha falyataharraha lailatas sabi'i wal ishrin. Man, barang siapa, karena yang ada siapa man, tahariha ialah mengincar, tahariha mengincar bulan mengincar Lailatul Qadar. Barang siapa yang mengincar dalam artian mencari Lailatul Qadar, falyatahariha lailatas sabi'i wal ishrin, hendaknya dia itu mengincarnya pada malam ke-27 Ramadan. Jadi kalau ada, ini sabdanya Nabi, kalau kalian mengincar malam Lailatul Qadar, maka incarlah Lailatul Qadar tersebut pada malam ke-27 bulan Ramadan. Wa rawa Muslimun wa Ahmadu wa Abu Dawud, dan meriwayatkan siapa Imam Muslim, wa Ahmad dan Imam Ahmad, wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa sahahahu dan sahihkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim siapa Imam Tirmidzi. An Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab, annahu, bahwa sesungguhnya adapun Rasulullah, qala, ialah bersabda siapa Rasulullah, wallahi, ini sampai didahului oleh qasam, wallahi alladzi la ilaha illa huwa, wallahi demi Allah,
alladzi dzat Allah, la ilaha illa huwa, yang tidak ada Tuhan selain Allah. Innaha lafi ramadana, innaha, bahwa sesungguhnya Lailatul Qadar itu lafi ramadana, benar-benar berada di bulan Ramadan. Wallahi, dan demi Allah, inni, sesungguhnya adapun aku, la a'lamu, benar-benar tahu aku, ayya lailatin hiya, kapan Lailatul Qadar itu. Saya benar-benar tahu kapan Lailatul Qadar itu. Kapan Lailatul Qadar? Hiyal lailatu allati amarana Rasulullahi biqiyamiha. Hiyal lailatu, malam Lailatul Qadar adalah suatu malam, allati, malam, amara, yang memerintahkan kepada kami, Rasulullah, siapa Rasulullah, biqiyamiha, dengan qiyamul lail. Qiyamul lail ini maksudnya bangun di tengah malam dan beribadah. Di dalam bahasa Arab ada dua kosakata yang itu hampir sama dan kadang orang salah memahaminya. Ada istilahnya qiyam, ada istilahnya istaiqidh, istaiqadha. Kalau istaiqadha itu bangun dari tidur, itu namanya istaiqadha. Tapi kalau qoma yaqumu, itu bangun juga, tapi maksudnya bangun apa? Bangun beribadah kepada Allah. Itu perbedaannya. Sehingga ada istilahnya qiyamul lail, bukan qiyadul lail, bukan qiyadul lail, bukan qiyadul lail, tapi qiyamul lail. Kalau qiyadul lail itu kan bangun malam cuma, tapi kalau qiyamul lail bangun malam dan beribadah di situ. Jadi jangan salah ya. Benar sudah istilah-istilah yang ada di dunia pesantren. Yo, qiyamul lail itu apa maksudnya? Adalah bangun di waktu malam dan itu beribadah kepada Allah, bukan dibangun di waktu malam terus jagongan, cangkroan, bukan seperti itu. Tapi jagongan cangkroan yang dilalui dengan perbuatan-perbuatan yang baik, seperti musyawarah tentang ilmu, diskusi tentang ilmu, musyawarahkan tentang bagaimana Islam ini ke depan, bagaimana santri ke depannya, kita mau format bagaimana. Nah, itu yang didiskusikan. Ya lailatu sab'in wa ishrina, Lailatul Qadar itu adalah malam ke-27 Ramadan. Nah, ini berarti tadi malam ya, kalau berdasarkan hadis ini tadi malam. Ya semoga saja kalau memang benar tadi malam, kita memanfaatkan malam tersebut dengan banyak ibadah. Wa amaratuha, adapun indikasinya atau tanda-tandanya, indikatornya, apa sih indikatornya? Tanda-tanda Lailatul Qadar itu ada tandanya ini, yaitu antatlu'a, terbit asyamsu, apa matahari, fi sobhati yaumiha, di pagi hari, fi sobihati yaumiha, di pagi hari dari malam tersebut, baydoa, apa putih. Akan tetapi la syu'a'alaha, tapi tidak ada sorotnya, artinya tidak panas. Jadi kalau memang malamnya itu Lailatul Qadar, di waktu pagi itu cahaya bersinar putih, bersinar tetap. Akan tetapi itu tidak terasa panas terhadap tubuh kita, tetap bercahaya, tetap siangnya ini tetap ya terang benderang, tapi tidak panas, dirasakan kepada tubuh kita itu tidak panas. Nah itu tentunya ini kalau di luar rumah ya, kalau di dalam rumah apalagi pakai AC yang tidak ada ceritanya panas itu. Kalau kita merasakannya ya keluar. Kalau pas di rumah, apalagi tidak kenal matahari. Saya sejak 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan atau tanggal 29 Ramadan, saya kok tidak pernah lihat matahari ya.
Ia mau lihat matahari bagaimana? Setelah subuh langsung, subuh selesai kita selesai juga, baru bangun lagi asar seumpamanya, atau baru bangun lagi duhur. Ya tidak bertemu dengan matahari terbit kalau seperti itu. Banyak teman-teman kadang guyon, saya kok tidak pernah bertemu dengan matahari. Ya karena seperti itu puasanya. Jadi jangan. Ini menurut beberapa ulama, dan ini pendapat yang masyhur ya, pendapat yang masyhur, pendapat yang populer seperti ini. Akan tetapi ada ulama yang tidak sependapat, artinya pendapatnya berbeda dengan pendapat ini, dan pendapatnya ini tidak masyhur. Ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada 19 Ramadan. Ada yang mengatakan terjadi pada 17 Ramadan. Ada yang mengatakan 15 Ramadan. Ada yang mengatakan seluruh bulan Ramadan itu berpotensi untuk Lailatul Qadar. Nah, ini bisa dicek di dalam kitab Fathul Mu'in, bab Lailatul Qadar itu di bab puasa, di agak ke belakang ada bab tentang Lailatul Qadar. Cek di sana, tapi ngeceknya jangan di Fathul Mu'innya, tidak ada ini di Fathul Mu'innya, tapi cek di I'anatul Talibinnya, itu dijelaskan di dalamnya. Tapi itu pendapat yang tidak masyhur, tidak populer. Bahkan ada pendapat yang ekstrim di sana. Lailatul Qadar itu tidak hanya terjadi pada bulan Ramadan saja, akan tetapi bisa terjadi sepanjang tahun. Wah, ini pendapat ekstrim, tapi meskipun ekstrim ini bagus pendapatnya. Dan saya agak setuju dengan pendapat yang ekstrim ini. Kenapa? Karena kalau Lailatul Qadar, makanya benar di dalam Al-Quran itu kan dirahasiakan. Kapan itu malam Lailatul Qadar? Tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Kalau itu langsung dipastikan bahwa malam yang pahalanya itu lebih baik daripada 1000 bulan, kalau itu dikasih tahu, oh ini tanggal 27 Ramadan, maka bersungguh-sungguhnya umat Islam hanyalah pada tanggal 27 Ramadan itu. Akan tetapi kalau ini diekstrimkan, artinya langsung sepanjang tahun itu berpotensi untuk adanya Lailatul Qadar, maka sepanjang tahun pula kita akan berikhtiar, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk selalu melakukan amal perbuatan kebaikan. Nah, itu adalah hikmahnya. Makanya saya mengatakan lebih setuju kepada pendapat yang ekstrim, biar kita itu tidak ada perbuatan yang sia-sia, tidak ada perbuatan yang lagwun. Nah, sehingga kalau kita berusaha, saya seumpamanya malam ini mau melakukan perbuatan yang kurang bermanfaat, tapi lantas saya sadar loh, jangan-jangan nanti malam Lailatul Qadar. Nah, akhirnya dengan adanya seperti itu, mindset seperti itu, maka kita sudah tidak melakukan amal kejelekan. Terus keesokan malamnya juga saya mau melakukan perbuatan seumpamanya yang cuma ya ngobrol santai, tidak bermanfaat. Kemudian saya ingat loh, jangan-jangan sekarang malam Lailatul Qadar, tidak jadi lagi. Kita akan meningkatkan perbuatan amal kebaikan kita. Nah, itu bagus sekali. Kemarin saya lihat postingan salah satu dosen Ma'had Ali. Beliau adalah alumni Ma'had Ali, yaitu Kiai Haji Dr. Nawawi, memposting tentang Lailatul Qadar. Saya bacakan. Ini menarik juga diketahui. Meminjam nalar Asy-Sya'rani sebagaimana karyanya Mizanul Kubra, bahwa penentuan waktu turunnya Lailatul Qadar itu ada dua pendapat, antara pendapat yang tasaddud, yaitu mempersulit, dan tasahul, mempermudah. Jumhur nampaknya tasahul, sehingga orang mengharapkan dapat Lailatul Qadar fokus pada tanggal 10 akhir Ramadan. Dan ini memberi ruang
enteng mujahadah di selain waktu tersebut. Nah, makanya saya agak sepakat ini. Sehingga kalau cuma waktu Lailatul Qadar itu adalah tanggal 10 terakhir, kita di malam-malam yang lain tidak akan ada mujahadahnya, tidak akan taqarrub kepada Allah, itu kurang nantinya. Nah, makanya saya agak sepakat itu. Pada substansinya adalah kesungguhan, tidak ada nanti. Sementara para ulama yang lain, sementara Habib Abdullah Al-Haddad ini adalah penyusun Ratibul Haddad, yang mana Ratibul Haddad sendiri itu disusun pada malam Lailatul Qadar, yaitu tanggal 27 Ramadan 1700 Hijriah, yang bertepatan dengan 26 Mei 1661 Masehi. Beliau itu berpendapat bahwa di dalam Lailatul Qadar itu lebih kepada tasaddud, yaitu mempersulit agar tidak mempermudah pencarian Lailatul Qadar, padahal mencarinya harus mujahadah. Apalagi itu termasuk rahasia yang tidak ada tahu kecuali Allah. Kenapa Imam Al-Haddad bisa berpendapat seperti itu? Apakah beliau tidak tahu bahwa jumhur ulama sudah sangat gamblangnya, sudah sangat realnya menjelaskan Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan? Bukannya tidak tahu beliau, akan tetapi beliau itu biar mujahadah kepada Allah itu benar-benar dilakukan. Nah, itu. Jadi diharapkan seperti itu. Lantas kalau kita qiyamul lail, doa apa yang dianjurkan ketika itu? Qiyamuha wa du'a'u fiha. Qiyamul lail pada Lailatul Qadar dan doa yang dianjurkan oleh Nabi pada malam tersebut. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man qama lailatal qadri imanan wa ihsanan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama, barang siapa yang bangun dan beribadah Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadar, imanan, karena iman, wa ihtisaban, dan karena ikhlas kepada Allah, ghufira lahu, ghufira, maka diampuni, lahu, bagi man, apa yang diampuni, ma, apa sesuatu, taqaddama, yang telah lalu, apa ma, min dzambihi, dari dosanya. Orang yang qiyamul lail beribadah pada malam Lailatul Qadar karena iman dan ikhlas kepada Allah, dosanya yang dilakukan selama 1 tahun yang lampau itu diampuni oleh Allah. Ya, tentunya di sini dosa-dosa yang tidak ada hubungannya dengan manusia, ya. Dosa yang hubungannya langsung dengan Allah, dan juga bukan dosa besar. Kenapa? Kalau dosa besar itu tidak bisa dengan riyadhah seperti ini. Ada perbuatan-perbuatan khusus. Dan juga kalau perbuatan salah kepada manusia, itu tidak cukup hanya minta ampun kepada Allah. Kita harus minta ampun kepada yang bersangkutan, kepada orang yang kita sakiti, kepada orang yang kita punya salah. Nah, kita harus minta ampun. Oleh karena itu, mumpung kita membahas tentang ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, melalui video kali ini, melalui kegiatan pengajian kali ini, saya sampaikan kepada seluruh sahabat dan kepada seluruh umat Islam yang saya pernah menyakitinya, saya mohon maaf. Secara pribadi saya mohon maaf. Dan juga para teman-teman kita yang punya salah kepada saya
saya maafkan juga. Dan menurut saya tidak ada teman-teman yang punya salah kepada saya, karena itu hanyalah mungkin bercanda, cuma tidak ada. Mungkin saya yang banyak salah kepada saudara-saudara. Oleh karena itu saya mohon maaf, terutama orang-orang yang sering berkumpul dengan saya. Di mana itu ya, di pesantren ini, sudah di pesantren Surjo. Mungkin saya banyak salah, banyak dosa. Saya mohon maaf. Kalau ada yang masih tidak menerima terhadap permintaan maaf saya, silakan hadir ke rumah. Nah, kan saya kasih sesuatu dia. Terus ini doa apa? Ini ada doa ini. Ada doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika malam tersebut. Nah, tapi menurut saya pribadi ya jangan cuma dibaca pada malam Lailatul Qadar, karena kita tidak tahu kapan itu malam Lailatul Qadar. Ya sudah, setiap malam kita perbanyak saja membaca doa ini. Doa ini sangat warid sekali. Warawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa sahahahu dan sudah disahihkan oleh Imam Tirmidzi, an Aisyata, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai kepadanya, qalat, berkata siapa Siti Aisyah? Siti Aisyah ini adalah istri Rasulullah yang paling muda, dan juga berdasarkan sejarah yang ada, beliau itu adalah istri yang paling cantik juga. Dan kita sempat dihebohkan beberapa waktu lalu dengan judul lagu Aisyah istri Rasulullah itu sangat dihebohkan dengan itu. Ya, kenapa? Karena Rasulullah memang bukan Rasulullah. Kalau menurut saya Siti Aisyah lah yang selalu sangat ingin dimanja oleh Rasulullah itu. Tidak tahu kenapa. Ya maklumlah, istri itu kan memang selalu ingin dimanja ya. Namanya istri. Ya kita sebagai suami ya harus paham, kita harus memanja istrinya, tapi yang dimanja dalam hal-hal yang positif ya. Jangan berlebihan hal-hal yang positif. Karena memanjakan istri ke dalam hal-hal yang positif itu juga masuk ibadah. Ya, kalau istrinya lagi ngidam mau beli baju, ya tidak apa-apa dibelikan. Tapi kalau pas ngidam beli baju setiap hari, itu bukan ngidam namanya itu. Harus tahu juga istrinya, dilihat juga suaminya, bagaimana kemampuan suaminya. Kasihan. Saya rasa tidak ada di dunia ini yang menginginkan suami itu tidak membahagiakan istrinya. Pasti semua suami menginginkan istrinya itu bahagia. Tapi meskipun seperti itu ya istri juga harus melihat-lihat ya kondisinya suami. Ya intinya saling diskusi lah, saling berkumpul, saling kita ngobrol berdua dengan istri, ya itu akan terjalin sakinah mawaddah warahmah itu nanti. Keluarga, kehidupan keluarga tidak akan menjadi harmonis, tidak akan menjadi keluarga yang sakinah kalau cuma istri yang berupaya tapi suami tidak. Begitu pula sebaliknya, suami berupaya tapi istri tidak. Tapi harus kedua-duanya ini harus ada hubungan yang harmonis, sehingga benar Rasulullah itu baiti jannati, rumahku ini adalah surgaku. Ya bagaimana tidak Rasulullah bersabda seperti itu, karena dalam kehidupannya beliau itu selalu bersama, selalu diayomi, istrinya itu selalu diayomi. Jadi kita kalau punya istri jangan dilantarkan ya, jangan diterlantarkan, fikirkan juga. Jadi istilahnya kalau kita sudah akhir-akhir Ramadan, yang dihisab atau diru'yat, dalam menentukan bulan itu ada dua kan, ada ru'yat, ada hisab. Jadi yang diru'yat, yang dilihat itu bukan cuma bulan, ini sudah bulan Ramadan sudah masuk Syawal apa bukan ya? Jangan cuma itu yang diru'yat, yang dilihat, tapi kantong istrinya juga diru'yat. Jangan-jangan kantong istrinya tidak ada isinya, itu harus diru'yat juga, penting itu, biar istrinya itu tidak selalu ngambek. Soalnya istri itu kalau
suatu ketika kita beri kejutan, itu kayak sangat senang sekali itu. Pengalaman pribadi ya enggak juga sih, saya rasa semuanya seperti itu. Oke, lanjut saja dulu. Ya Rasulullah, wahai suamiku tercinta, katanya Siti Aisyah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, suamiku tercinta. Ara'aita in alimtu, maukah engkau mengajari istrimu tercinta ini dengan suatu amalan? Ayya lailatul qadari, kapan sih malam Lailatul Qadar itu ya Rasulullah, wahai suamiku tercinta, katanya Sayyidah Aisyah ini. Ma'akulu fiha, dan doa apa yang harus kita baca pada malam itu? Wah, ini kan pertanyaan bagus ini pertanyaan istri cerdas ini. Jadi yang ditanyakan bukan yang lain, tapi yang ditanyakan adalah malam-malam yang itu banyak pahalanya di situ. Ya Rasul, kapan itu malam Lailatul Qadar dan kapan itu doanya? Doa apa saja yang harus dibaca? Qala, bersabda siapa Rasul? Kuli. Ini marji dhamirnya kuli. Ini kan adalah anti. Kuli, bacalah olehmu wahai istriku tercinta, katanya Rasulullah ini. Sungguh luar biasa ini hadisnya, hadis mesra ini teman-teman. Kalau kita kaji ini hadisnya hadis mesra sekali. Kuli, katakanlah wahai istriku tercinta, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau ya Allah, afuwun adalah zat yang maha pengampun. Tuhibbu, yang mana engkau cinta, engkau senang, engkau gemar, al-afwa, terhadap memberi ampun. Oleh karena itu fa'fu ya Allah, oleh karena itu fa'fu, ampunilah olehmu anni, terhadap dosa-dosaku. Ya Allah, ini amin. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, amin. Doa ini menurut saya doa yang luar biasa sekali. Ini adalah ajaran kepada kita. Kalau kita meminta sesuatu kepada seseorang, jangan langsung belak-belakan minta uangnya dong. Jangan langsung seperti itu, tidak bagus itu. Ini adalah etika. Kita kalau meminta uang kepada orang tua, kita jangan langsung minta, Bapak minta uangnya Pak, saya mau ini. Jangan langsung seperti itu tidak bagus. Tapi bilang dulu kepada orang tuanya, Bapak, saya sebentar lagi sudah kembali ke pondok. Di pondok banyak yang dibutuhkan. Kalau Bapak sepertinya banyak uangnya deh, gitu. Gimana nanti kalau nanti saya balik ke pondok, ada enggak kira-kira uangnya? Itu kan bahasa apa ya? Bahasa komunikatif antara orang tua dengan anak. Jadi jangan langsung belak-belakan, Pak, minta uangnya dong, saya enggak punya uang sudah. Itu bahasa enggak etis sama sekali. Jadi di doa ini, kalau kita merenungkan, ini sudah diajarkan bagaimana seharusnya kita berdoa, bagaimana kita seharusnya meminta juga kepada orang tua. Berdoa itu kan meminta. Sama juga ketika kita meminta kepada orang tua, itu sebenarnya kan berdoa kepada orang tua agar dikasih uang, itu kan. Jadi ini bagaimana kita memuji Tuhan dulu, ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pengampun ya Allah, dan Engkau ini sangat senang mengampuni hambanya yang berdosa. Oleh karena itu ya Allah, saya ini banyak dosanya, ampuni saya. Itu dosanya luar biasa ini. Sebenarnya dia cuma mau mengatakan, ya Allah ampuni saya, itu cuma. Tapi ada basa-basinya yang itu perlu ditiru. Itu adalah akhlak berdoa. Semoga bermanfaat. Ini ada yang bertanya beberapa waktu yang lalu. Ada yang bertanya ke kantor Iksas, ke kantor pusat Iksas,
Saya cek dulu pertanyaannya, takut lupa. Pertanyaan pertama, bolehkah fitrah diberikan dalam bentuk uang? Artinya, bolehkah kita zakat fitrah menggunakan uang? Tadi pagi menjelang siang sekitaran jam 10:05, saya menemui Syekh Kiai Haji Afifuddin Muhajir untuk mentabayun, karena memang ini sedang viral ya. Ini sedang viral dibahas, bukan cuma di Sukoharjo, bukan cuma di Jawa Timur, bukan cuma di Jawa Barat, tapi di se-Indonesia ini lagi viral dibahas. Bagaimana zakat fitrah menggunakan uang? Nah, beliau tadi menjelaskan kepada kami zakat fitrah menggunakan uang itu hukumnya boleh. Silahkan kalau mau zakat fitrah menggunakan uang. Bahkan di negara-negara luar seperti di Australia, seperti juga di Mesir, ini sudah zakat fitrahnya tidak menggunakan makanan balat, makanan pokok, tapi menggunakan qimah, menggunakan uang sudah di sana. Jadi silakan kalau mau zakat fitrah menggunakan uang, diperbolehkan. Pertanyaan selanjutnya, sedekah sedapat mungkin diberikan kepada keluarga terdekat, apakah anak cucu masuk dalam kategori ini? Kalau yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah sedekah biasa, dalam artian bukan zakat, silahkan. Sedekah itu memang dianjurkan dikasihkan kepada kerabat kita yang tidak mampu. Cari dulu, kalau kita punya uang lebih, maka kalau mau disedekahkan, carilah dari family kita, dari keluarga kita yang tidak mampu. Itu dulu. Tapi kalau ini adalah zakat fitrah, dilihat apakah dia itu termasuk dalam golongan yang 8, apakah dia fakir, miskin dan selainnya. Kalau masuk ke dalam golongan yang 8 itu silahkan. Tapi kalau tidak masuk, ya jangan. Terus, bolehkah zakat diberikan kepada anak cucu? Ini sudah seperti yang tadi. Yang keempat, memberi uang pada anak-anak yang bersilaturahmi pada saat Idul Fitri, apakah termasuk sedekah ataukah zakat? Ini dilihat ya. Yang jelas anak-anak di situ kan bukan mustahik zakat. Kalau mustahik zakat, 8 golongan yang berhak menerima zakat, maka ya tidak bisa. Lagi pula, biasanya ini diberikan kepada anak-anak kan ketika sudah selesai sholat Id. Bukan, zakat fitri ini dikeluarkan ketika sebelum sholat Id dilaksanakan. Itu adalah waktunya yang tepat sebelum dilakukan sholat Id. Itu adalah waktunya yang tepat. Jadi ini menurut saya lebih tepatnya masuk ke dalam kategori sedekah, bukan masuk ke dalam kategori zakat. Karena kalau masuk ke kategori zakat, kadarnya juga harus banyak. Kadang yang dikasihkan kan cuma 10.000. Masa zakat fitrah 10.000? Ya enggak kan? Enggak ada seperti itu. Ada bahkan cuma 5.000. Nah, enggak bisa seperti itu. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.